Laporan keuangan dapat menjadi sebuah acuan untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga dapat memudahkan kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Hasil laporan keuangan inilah yang bisa digunakan untuk menjadi alat pengambilan keputusan. Namun begitu, kita setidaknya harus memiliki kemampuan membaca laporan keuangan perusahaan. Kali ini saya akan bahas salah satu laporan keuangan dari sebuah perusahaan raksasa ternama, yakni PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Kita mulai dengan melihat data keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai analisa profitabilitas. Lalu kita akan bahas analisa kenaikan dan penurunan profit dari PT Garuda Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan bahas kesimpulan yang didapat dari hasil video ini. Berdasarkan data keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019, 2020, dan 2021, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisa kenaikan dan penurunan profit perusahaan tersebut. Pada akhir tahun 2019, total aset perusahaan mencapai 4.455 juta dolar lebih, dengan aset lancar sebesar 1.133 juta dolar lebih, dan aset tidak lancar sebesar 3.321 juta dolar lebih. Total liabilitas dan ekuitas adalah 3.735 juta dolar lebih dan 720 juta dolar lebih. Ini menunjukkan bahwa ekuitas perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan total liabilitas yang dapat menimbulkan resiko keuangan. Kita beralih pada tahun 2020. Perusahaan ini mengalami penurunan signifikan pada aset lancar menjadi sekitar 536 juta dolar. Sedangkan aset tidak lancar meningkat menjadi sekitar 10.253 juta dolar. Sementara total aset turun menjadi sekitar 10.789 juta dolar. Liabilitas juga meningkat secara signifikan menjadi sekitar 12.733 juta dolar. Sementara posisi ekuitas menjadi negatif, yaitu sekitar 1.943 juta dolar. Penurunan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian yang cukup besar pada tahun tersebut. Kita beralih pada tahun 2021. Perusahaan ini mengalami penurunan kembali pada aset lancar menjadi sekitar 305 juta dolar. Sedangkan aset tidak lancar menjadi naik sekitar 6.880 juta US dollar. Dan total aset mencapai 7.192 juta US dollar. Total liabilitas juga meningkat menjadi sekitar 13.302 juta US dollar dan posisi ekuitas tetap negatif yaitu 6.110 juta US dollar. Meskipun terdapat penurunan pada aset, peningkatan pada aset tidak lancar mungkin mencerminkan upaya untuk meningkatkan investasi jangka panjang. Mengenai analisis profitabilitas berdasarkan laporan keuangan yang dibahas sebelumnya, dalam aspek penurunan profitabilitas, penurunan yang signifikan pada aset dan ekuitas pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya masalah profitabilitas. Kemungkinan besar peningkatan liabilitas dan penurunan ekuitas menunjukkan kerugian yang berkelanjutan. Dalam sisi rasio ekuitas dan liabilitas, rasio ekuitas terhadap total liabilitas menurun dari tahun ke tahun. Data menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada utang. Hal ini dapat meningkatkan resiko keuangan dan keterbatasan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Di bagian manajemen aset lancar, adanya penurunan di bagian aset lancar pada tahun 2020 hingga 2021. Kemungkinan ada kebijakan manajemen aset yang tidak efisien atau perubahan strategi investasi. Ada beberapa kemungkinan alasan kenaikan dan penurunan pendapatan pada perusahaan PT Garuda Indonesia ini. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dampak penurunan permintaan penerbangan selama pandemi dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam pendapatan. Lalu pada masa tersebut, dunia penerbangan pada saat itu adanya penutupan rute atau penurunan permintaan pada rute tertentu. Yang di sisi lain adanya perubahan tarif yang diturunkan, sehingga terjadinya persaingan harga yang sengit antar kompetitor untuk bisa menarik pelanggan.
Perlu dicatat bahwa analisis ini hanya menggambarkan pendekatan umum dan tidak mencangkup variabel spesifik yang mungkin berpengaruh pada PT Garuda Indonesia. Analisis yang lebih rinci memerlukan akses langsung ke laporan keuangan dan konteks industri yang lebih luas. PT Garuda Indonesia mengalami tantangan finansial signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Penurunan aset lancar, peningkatan utang, dan ekuitas negatif mengindikasikan ketidakstabilan keuangan. Diperlukan tindakan strategi seperti perbaikan manajemen aset, perencanaan keuangan yang konsisten, dan pengurangan ketergantungan pada utang. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan perusahaan kembali ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih, saya Kevin. Semoga bermanfaat.